Nah, kemarin saya sudah minta Anda untuk mencari 2 penelitian kimia awalnya, terus mencari rumusan masalah masing-masingnya. Terus minggu kemarin saya minta Anda fokus pada satu tema. Pada satu tema, iya kan? Masih ingat? Halo? Masih. Masih ya? Udah dicari ya? Saya minta Anda fokus pada satu tema yang akan nanti dijadikan sebagai tugas akhir. Meskipun nanti ketika di semester 5 baru ada pembagian pembimbing bisa saja berubah, tapi setidaknya Anda sudah tahu minatnya di bidang mana, kemudian Anda sudah bisa menyusun proposalnya dengan baik, sehingga nanti ketika sudah mulai ke pembagian pembimbing, menemui dosen pembimbing, Anda menyampaikan saya temanya pengen ini, disesuaikan dengan dosen pembimbingnya, keahlian dosen pembimbingnya juga ya. Kemudian bisa langsung diajukan. Jadi cepat, nanti 3,5 tahun bisa lulus. Harapannya demikian. Mau kan lulus 3,5 tahun? Mau, Bu. Nah, iya, jadi harus sekarang siap-siap. Nah, sekarang saya sampaikan hari ini sistematika, nanti disimpan dulu ya rumusan masalahnya, nanti kita fokus ke rumusan masalah dan bab 2 hari ini. Dan bab 2 dan ini. Jadi kita nanti hari ini dari sini ke sini. Ya. Jadi di dalam pembuatan proposal, kalau proposal penelitian Anda hanya menuliskan 3 bab saja plus daftar pustaka pasti ya. Nah, proposal ini udah 3 bab. Nanti ketika sudah melakukan penelitian, mencarikan, membuktikan hipotesis, mengumpulkan data, maka nanti Anda menambah bab 4-nya. Bab 4 itu hasil dan pembahasan. Kemudian bab 5-nya itu kesimpulan plus daftar pustaka lagi gitu. Ya, daftar pustakanya ditaruh di bagian akhir. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Jadi siapkan hati dan siapkan mentalnya. Kita memang akan bekerja keras, tapi nggak berat. Percayalah kalau itu sudah mulai, kalau Anda belajarnya sistematis juga gitu. Yang berat itu kalau ujuk-ujuk tiba-tiba udah mau DO baru mau masuk lab. Nah, itu yang berat sekali hidupnya. Ya. Nah, kita lihat dari bab 1. Bab 1 itu berisi latar belakang masalah, kemudian nanti ada, ini kok enggak berurutan ya ininya. Ada rumusan masalah, mohon dicatat saja ya. Yang pertama itu latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Ada satu hal lagi yang perlu ditambahkan di sini, yaitu pembatasan masalah. Saya nggak bawa pen ini untuk nyoret. Silahkan dicatat ya. Yang pertama tadi jadi bab 1, pendahuluan. 1 A-nya latar belakang masalah. B, jadi format kita pakai 1. Saya bisa buka ini enggak ya? Gimana nih sebentar. Saya buka. Sekarang yang muncul di layar kalian apa? Masih sama, Bu. Pembuatan proposal, Bu. Oh, masih sama ya? Ini saya membuka WPS. Terus saya stop. Oke, gini sebentar dulu deh, supaya nanti nggak bolak-balik ya. Rumusan, jadi ini ya, latar belakang, terus kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian, nanti bisa dibuat pembatasan masalahnya dulu, dan kemudian ada manfaat penelitian. Kemudian bab 2, itu tinjauan pustaka, harus merupakan pustaka yang terbaru ya, up to date, jadi dia paling tua, itu 10
tahun terakhir. Jadi paling tua kalau tahun 2022, sekarang 2012 pustakanya. Lebih baik lagi 5 tahun terakhir. Tapi paling tua ya 10 tahun. Usahakan 5 tahun terakhir. Di sini nanti ada hipotesis, lalu dilanjutkan dengan metode penelitian. Saya stop share aja. Saya buatkan di aja ya, biar lebih gampang. Saya buatkan di biar bisa langsung kerja ya. Ini kok jadi lambat juga, laptopnya kok jadi lemot juga, apa karena pengaruh sinyalnya ya? Buka-buka sana sini kok jadi lambat sekali. Enggak mau ya, cuma buka ini aja kok lamanya. Nah, sudah lihat? Sudah Sudah, lihat? Bu. Apa yang dilihat sekarang? Apa yang dilihat? Halo? Bab 1, Bu. Ya, oke. Nah, begini ya. Bab 1, ini proposal kalian, sistematikanya. Bab 1, pendahuluan. Kemudian di sini format penulisannya adalah A untuk subbabnya. Subbab berikutnya harus 1. Subbab berikutnya, dicatat ini ya, ini sering sekali salah dan kadang-kadang dosen pembimbing udah pusing di bagian sistematika penulisan ini. Jadi kalau dia bagian dari subbab A, nanti dinomorin 1, ini penomoran dulu ya. Coba saya kasih penomoran. Aturan penomoran. A1 di bagian kecilnya lagi. Terus di sini nanti kalau perlu lagi ada bagiannya lagi menjadi 1 buka kurung. Kalau lagi ada lagi menjadi A kecil buka kurung. Oh enggak. Nah, paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Paham ya. Ini tadi apa? 1. Nah, contohnya begini. Kita kan sudah menulis bab 1 pendahuluan. Ketika kita masuk seperti yang saya sampaikan, A-nya latar belakang masalah. B-nya boleh batasan masalah dulu. Tapi nggak selalu harus ada. Tapi kalau memang ada masalah yang harus dibatasi, kita batasi dulu. Supaya nanti kalau ditanya, kenapa nggak sampai situ pembahasannya? Karena sudah saya batasi gitu ya. Rumusan masalah, tujuan penelitian, Nah, kalian itu cicillah mulai dari membuat formatnya begini saja dulu. Isinya nyicil dikit-dikit, 1 paragraf, 1 paragraf. Nah, ini dia. Latar belakang, ini bab 1. Kemudian yang bab 2,
Bab 2-nya kembali ke A. Oh iya, sebentar. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Landasan teori dan hipotesis. Ada yang menuliskan tinjauan pustaka dan landasan teori saja, nggak apa-apa. Tapi nanti di dalamnya tetap ada hipotesis. Nanti ya. Nanti nih kita mau menerapkan ini. Nah, ini udah terjawab bila. Tinjauan pustaka, landasan teori dan hipotesis ada di bab 2 yang di sini tinjauan pustaka. Boleh langsung nanya di kolom chat ya kalau nggak jelas. Landasan teori. Yang ketiga, kerangka berpikir dan hipotesis. Terus bab 3-nya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini bisa menuliskan ini dulu, waktu dan tempat pelaksanaan. Kemudian A ya, silahkan protes kalau saya salah ketik, biar untuk menunjukkan sejauh mana pemahamannya juga. B-nya alat dan bahan. C-nya prosedur kerja. Udah, terus di sini nanti daftar pustaka. Nanti ini akan kita setiap minggu ke depannya, nanti setiap bagian ini, bab ini akan kita jelaskan ya, pelan-pelan saja. Nah, hari ini kita fokus ke bab 1 dan sedikit nanti masuk ke bab 2 ya. Untuk latar belakang masalah, Anda punya tema besar, nanti ini modelnya adalah piramida terbalik. Model cara pemaparannya deduktif ya, terbalik, deduktif, dari umum ke khusus. Nah, siapa nih yang mau menunjukkan misal contoh temanya, biar bisa langsung kita bahas? Ada yang mau menyontohkan nggak? Bu, saya tertarik dengan tema ini, biar kita tahu. Biar kita bisa bikin, coba kita susun. Malah dibantu kan? Coba Bu. Siapa? Silahkan. Saya Bu Latifah Tunisa. Ya. Tema besar itu misalnya biokimia Bu. Biokimia mau teliti tentang apa? Biokimia luas sekali. Protein Bu. Protein. Apa? Ya. Proteinnya diapain? Protein rencananya kalau bisa di pemanfaatan gitu Bu. Gitu. Iya, terus mau diambil apanya? Ini harus jelas dulu, tema besarnya itu harus jelas juga. Ya, protein keratin Bu. Mau diambil gelatinnya? Keratin, protein Bu. Gelatin. Keratin Bu. Apa? Keratin. Ya Bu. Ya, keratin. Oke. Nah, berarti kalau tema besarnya keratin, kenapa? Ini urutannya ya, urutan penyampaian. Sebentar, kita buat dulu temanya. Temanya apa tadi? Keratin. Ya kan? Benar nggak? Temanya biokimia Bu. Saya nyebutnya. Biokimia itu bukan tema, itu udah sangat luas sekali, Latifah Tunisa. Tadi yang mau difokuskan penelitiannya, keratin-keratin itu nanti kan spesifiknya lebih detail lagi kan, banyak lagi itu keratinnya mau apa, disintesis, mau diisolasi, atau mau dimodifikasi dengan yang lain, atau sampai tahap aplikasi dan lain sebagainya. Jadi tema besarnya keratin, atau apa, protein.
Iya Bu, protein aja Bu. Mau manfaat atau apa sebenarnya nih? Aplikasi atau mau isolasi atau mau apa? Pemanfaatan Bu. Pemanfaatannya. Nah, harus jelas ya, ini kalau mau ngasih tema nanti harus lebih bisa mengetahui sebenarnya targetnya apa, masalahnya apa gitu, karena kita lagi ngomongin masalah ini ya. Nah, berarti kan ketika terus sebentar saya harus tahu dulu Latifatun Nisa, kita nggak akan bisa buat latar belakang kalau nggak tahu Latifatun Nisa mau ngapain. Pemanfaatan protein untuk apa? Kalau itu maaf Bu, belum kepikiran. Oke, siapa yang sudah ada sampai detail? Maksudnya bukan detail ya, sudah tahu mau ngapain gitu. Tema besarnya itu tahu mau ngapain. Ada ya yang mau? Saya Bu. Siapa itu? Sebutkan nama. Nggak muncul di saya. Siapa? Yogi Bu. Siapa? Yogi. Saya tuh kok telinganya Hilki. Yogi Bu. Yogi. Ya, Yogi apa? Itunya karbon aktif Bu. Oke, karbon aktif diapain? Pemanfaatannya buat adsorben ini buat tembaga. Untuk adsorben, udah gini aja. Oke, boleh. Adsorben tembaga, adsorben CU. Nah, berarti urutannya kalau begini, kan udah dengan tema begini kita sudah bisa menyampaikan. Ya. Bisa dibahas lewat ada masalah apa dengan CU sehingga dia harus diabsorpsi berarti. Ya kan? Yogi bisa mengikuti ya? Urutan latar belakangnya, urutan ceritanya gitulah ya di latar belakang. Ada masalah apa dengan CU? Jadi ceritakan dulu. Kenapa CU tersebut harus kita carikan adsorbennya, bahaya dan dampaknya pada lingkungan seperti apa, sehingga harus dicarikan solusi, dia harus bisa diambil dari lingkungan dengan cara metode adsorpsi, karena tadi pakai adsorben karbon aktif, ya. Ini harus dijelaskan secara detail, umum sekali kan, itu dengan berbagai literatur boleh, di sini juga sudah boleh latar belakang itu dengan berbagai literatur, memang harus ada referensinya, ya. Kemudian, mengerucut, ini kan berarti permasalahan CU, permasalahan dari CU. Lanjutkan. Metode apa saja selama ini yang sudah digunakan untuk mengatasi CU? Sampaikan semuanya. Terus jelaskan kelemahannya apa? Kok pakai terus? Jelaskan kelemahan metode itu. Kemudian Yogi harus menyampaikan setelah tahu kelemahan-kelemahan itu, kenapa Yogi memilih metode adsorpsi. Adsorpsi. Apa pilihannya dibandingkan metode yang di atas? Sudah mulai mengerucut kan? Sudah dijelaskan apa kelebihannya, langsung masuk ke adsorben. Adsorben apa yang bisa digunakan? Banyak itu. Mengerucut lagi. Kenapa memilih Kenapa memilih
karbon aktif. Lanjut lagi. Karbon aktifnya Yogi diambil dari mana atau disintesis menggunakan kalau bagus lagi jelaskan dari penjelasan di atas apa kebaruan penelitiannya. Kebaruan penelitian boleh hanya karena Yogi mengambil bahan baku karbon aktifnya saja yang belum pernah orang teliti. Nah, udah mengerucut sampai di sini. Inilah yang menyebabkan. Nah, di sinilah ini kan sebenarnya kalimatnya di sini nih. Ketika menjelaskan kebaruan, Yogi menyampaikan inilah yang menyebabkan kenapa saya memilih judul atau judul penelitian. Jadi pahami nggak semua? Bisa, Yang lain bisa. Nah, jadi gitu. Jadi sistemnya, model penyampaiannya piramida terbalik dari umum. Jangan bertele-tele. Yang jadi permasalahan itu adalah dua mahasiswa itu ketika menuliskan latar belakang. Bertele-tele, penyampaiannya bolak-balik gitu. Ini kan udah umum, khusus, balik lagi ke umum. Jadi nggak berurutan, nggak ada sistematikanya gitu. Jadi bolak-balik itu sebenarnya mau jelasin apa, ini udah jelaskan di paragraf 1 sampai 7 halaman kadang latar belakang. Sangat banyak, terlalu banyak, nggak usah, udah cukup. Langsung saja to the point, tapi berurutan. Tuh ya. Nah, ketika nanti di latar belakang, oke, kalau di latar belakang mungkin nggak ada subbab selanjutnya ya. Tapi ketika menuliskan batasan masalah, nanti harus ada pengantar. Jadi nggak langsung boleh pakai 1 poin apa rumusan masalah batasan masalahnya, nggak boleh. Jadi harus ada kalimat begini. Halo. Halo. Ada yang bocor itu suaranya? Ayo fokus konsentrasi dulu ya. Ini penting sekali. Nanti akan terlihat ketika pengumpulan UTS. Saya minta di UTS nanti Anda sudah bisa harus menuliskan latar belakang. Batasan bab 1-nya harus jadi untuk penilaian UTS. Dan akan terlihat yang mana yang konsentrasi, yang mana yang enggak ini. Di sana ya. Oke, fokus. Nah, ketika menuliskan batasan masalah, harus ada kalimat dulu sebelum menyampaikan poin-poinnya apa. Batasan masalah dalam penelitian, cukup begitu saja nggak apa-apa. Dalam penelitian, dalam proposal penelitian ini boleh, atau dalam penelitian langsung aja. Penelitian ini adalah 1, 2, penomorannya ingat setelah huruf A, B, C, D kita harus menggunakan angka 1 ini. Ingat ya penomoran. Nanti kalau di 1 ini ketika menerangkan 1, terus ada lagi yang mau dijabarkan sub bab berikutnya, berarti nomornya harus A kecil. Jadi ini harus urut gini ya. Nah, apa rumusan masalahnya? Kita masih ke adsorben ini aja. Punya Yogi. Batasan masalahnya apa Yogi? Yogi mau apa? Coba kira-kira. CU, sumber CU yang akan diteliti adalah CU yang berada, ini nggak boleh pakai YG gini ya, nggak kayak kalimat WA ya, yang berada pada, yang terkandung dalam limbah laboratorium misal. Harus jelas sumbernya. Nah, tulis di batasan masalahnya. Ini dia. Metode yang digunakan adalah misalnya kalau metode sampling ya, tapi kalau ini udah jelas metodenya absorpsi. Absorpsi berarti nggak perlu menuliskan metodenya lagi. Parameter
adsorpsi yang diteliti dibatasi pada, karena kalau kita membahas adsorpsi nanti itu bisa masuk membahas kinetikanya, membahas isoterm adsorpsinya. Nah, ini dibatasi pada optimasi waktu dan kinetika adsorpsi, atau optimasi waktu ya untuk kinetika ya, pada optimasi pH dan kinetika adsorpsi. Nah, ini dibatasi. Jadi kenapa nanti kalau ditanya sama dosen penguji, kenapa nggak sampai isoterm? Maaf Bu, memang penelitian kami sudah dibatasi hanya pada 2 parameter ini saja. Dan seterusnya, kalau ada lagi. Bisa dipahami untuk batasan masalah? Bisa, Bu. Saya? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau Siapa sebutkan nama dulu? Yogi, Bu. Ya. Kalau misal yang kita mau teliti itu tentang pengaruh ukurannya, itu di Ukuran batasan masalah? Iya, Bu. Itu Ya. di batasan masalah ditulis nggak, Bu? Bisa gini, pengaruh ukuran partikel terhadap apa? Jadi kalau ada pengaruh judulnya, kalimatnya berarti harus ada terhadap ukuran partikel terhadap apa? Apa terhadap ukuran partikel? Kembali Terhadap tadi ya. Waktunya ini, pH-nya. Bisa, misalnya pH-nya ya. Jadi pH atau waktu reaksinya. Kalau mau melihat ukuran partikelnya. Atau maksud Yogi gimana? pengaruh ukuran partikel terhadap ini, Bu, keefektifannya buat adsorben. Terhadap kapasitas adsorpsi. Berarti di sini harus sampai isoterm adsorpsi. Kalau mau mempelajari kapasitas adsorpsi, di sini harus mempelajari isoterm adsorpsi. Saya punya jurnal banyak, nanti silakan cek di Google Scholar terkait adsorpsi ya. Nanti tahu rumusan apa yang harus dipakai, teorema apa yang harus dipakai, Lagergren, Freundlich, Langmuir, dan lain sebagainya itu bisa dilihat. Nanti harus ada isoterm, berarti kalau di sini boleh dituliskan. Pengaruh. Oh, itu nanti di rumusan masalah, jangan di batasan masalah. Di batasan masalah cukup di sini aja. Nanti di rumusan masalahnya Yogi mempelajari pakai kalimat pembuka dulu ya. Jangan kalimat pembuka, jangan langsung poin. Terus di sininya nanti Yogi langsung membuat bagaimana yang mau dipelajari kan, tidak di batasan itu. Batasannya cukup apa parameter yang ditelitinya. Kalimat pembuka. Bagaimana pengaruh kapasitas adsorpsi karbon aktif? Sebenarnya karbon aktif harus detail lagi karbon aktif apa ya, karena macam-macam karbon aktifnya. Kapasitas karbon aktif terhadap kapasitas adsorpsi Cu pada karbon aktif, kebalik dong. Sorry. Bagaimana pengaruh ukuran partikel karbon aktif terhadap kapasitas adsorpsi Cu pada karbon aktif, atau terhadap kapasitas adsorpsi karbon aktif, boleh gini aja, adsorpsi karbon aktif sebagai adsorben logam C. Tuh, udah dapat satu rumusan masalah. Dimasukin ke sini Yogi, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kira-kira apa lagi rumusan masalah yang mau diteliti dalam penelitian ini? Yogi perlu melakukan karakterisasi terhadap karbon aktifnya enggak? Ukuran porositasnya, karena itu nanti berpengaruh. Ya kan? Berarti mengetahui ukuran partikel sebelum ini lebih baik di sininya dulu di preparasinya.
Ini jadi nomor 2. Bagaimana? Harus hitung ukuran partikel dulu kan? Ukuran partikel ukuran partikel karbon aktifnya. Kalau karbon aktif mungkin bukan ke ukuran partikel ya, bisa ukuran partikel, tapi lebih kepada luas permukaan biasanya. Nanti dicek lagi nih, kalau kita mau ke karbon aktif karena dia punya porinya lumayan banyak, sehingga lebih baik ujinya ini nanti ke luas permukaannya dan porositas. Uji BET itu kita punya lab kita, alatnya, jadi nggak perlu keluar-luar, bisa digunakan. Nah, jadi nanti ini lihat tergantung ya, nanti Yogi nanti kalau lebih dalam membaca jurnal akan tahu menentukan lebih baik yang mana, ukuran partikel atau luas permukaan yang diuji atau porositasnya. Kalau kayak saya nanomaterialnya ya, saya nggak punya pori sehingga saya menggunakan uji ukuran partikel. Saya pakai PSA, Particle Size Analyzer, itu nggak ada di UIN sehingga saya mengirimkannya itu di UNES dan juga saya kerjasama dengan Horiba, PT Horiba itu untuk mengirimkan sampel ke sana untuk ukuran partikel. Kalau luas permukaan atau porositas, kalau karbon aktif kayaknya itu pakai luas permukaan saja, karena semakin kecil ukuran partikel nanti akan semakin luas permukaannya ya, dan itu ada di lab kita, jadi nggak perlu jauh-jauh ngirimnya dan ada diskon khusus ya untuk internal. Jadi lebih baik luas permukaan kalau karbon aktif. Nah begini, itulah nanti bisa lebih detailnya secara kontennya ya, tapi cara menuliskan rumusan masalahnya sudah bisa dipahami? Ini pakai dulu di bagaimana ukuran partikel luas permukaan menggunakan hasil karakterisasi menggunakan instrumen apa? Nah, ini jelaskan instrumen titik-titik tanda tanya. Bentuknya biasanya dalam bentuk tanda tanya. Sebenarnya wajib pakai tanda tanya, Bu? Enggak juga sih, tapi lebih mudah dipahami ya. Bisa sampai rumusan masalahnya? Sambil mikirkan judul penelitiannya masing-masing dan boleh ditanyain hari ini ke saya. Bu, kalau saya judulnya ini kira-kira udah benar belum? Atau bagaimana kira-kira rumusan masalah? Boleh, sangat terbuka ya. Nah, masuk dulu ke tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian cukup ini di copy paste karena dia menjawab rumusan masalah. Nah, tinggal begini, kayak kalimat pembuka ya, jangan lupa. Menentukan misalnya ukuran partikel, tinggal diganti mempelajari. Nah, tapi ini ada kalau tingkatan S1 itu ada urutan taksonomi Bloom-nya ya, untuk menggunakan kalimat menentukan atau mempelajari atau mengetahui atau menganalisis, karena tingkatan D3 S1 itu beda. Nanti coba lihat di Google taksonomi Bloom untuk strata S1 untuk penelitiannya itu dia menggunakan kalimat apa. Tapi yang lebih biasanya kita pakai adalah menentukan, menganalisis, mempelajari itu ya. Bisa ganti-ganti. Bisa dipahami sampai sini? Udah selesai nih tujuan penelitian. Tinggal manfaat penelitian. Kalau ini bebas. Maksudnya memang manfaat penelitian, usahakan manfaatnya misalnya yang memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terkait karbon aktif, misalnya gitu, atau hasil penelitian ini akan menjadi dasar untuk pengembangan apa-apa-apa. Nah itu terserah, lebih umum ya, sifatnya memang digunakan untuk apa. Bisa paham sampai tahapan ini? Paham, Bu. Dan ingat ya, nanti di pertemuan ke-8 itu harus mengumpulkan sebagai UTS bab satunya saja. Bab satunya saja, udah harus sempurna, bagus, terkait temanya. Sudah ya, sebentar saya sedikit masuk, nanti akan saya tanya, atau saya buka siapa yang mau mendiskusikan temanya. Nanti Bu boleh
nggak di luar perkuliahan boleh, silakan di grup WA, tapi biar semuanya juga bisa belajar dan memahami. Nggak boleh japri ya. Nah, sampai sini dulu. Nanti yang landasan teori saya lanjutkan minggu depan. Kalian berarti hari ini sudah harus mulai menyusun bab satunya. Jangan sampai minggu depan, karena minggu depan nanti kita masuk ke landasan teori dan kerangka berpikir. Untuk tinjauan pustaka ini kalian cari dulu. Kok pakai kalian? Urutannya ya, cari dulu jurnal. Boleh, kemarin kan boleh jurnal atau textbook atau lain, tapi saya sarankan jurnal. Masa terbitnya paling tua 10 tahun yang lalu. Bahasanya begitu saja biar lebih mudah dipahami ya. 10 paling tua 10 tahun yang lalu. Oke. Jadi kalau sekarang 2022 berarti yang paling tua adalah 2012. Dila, ini apa nih Dila? Studi literatur maksudnya? Masih yang tadi nih pertanyaannya Dila. Kalau hipotesis tadi udah masuk ya, terlihat ya. Hipotesis itu bukan ideal-idealnya, tapi memang nanti urutannya di bab 2. Nih. Oh, yang baru saya sampaikan, iya, studi literatur. Cari jurnal textbook masa terbitnya paling tua 10 tahun yang lalu. Nah, jadi, nih saya sampaikan. Jadi kalau kayak karbon aktif tadi, kata kunci yang bisa Yogi cari untuk mencari jurnalnya adalah karbon aktif. Jadi cari semua jurnal terkait karbon aktif. Kemudian logam Cu-nya dan absorpsinya. Jurnal terkait absorpsi. Jadi ini dicari semua. Oh, karbon aktif itu mungkin akan didapat dia biasanya disintesis menggunakan metode apa, ya, terus apalagi, atau dia ambil dari bahan alam, preparasi, teknik preparasinya bagaimana, dibaca lagi. Saya memang belum pernah meneliti tentang karbon aktif, tapi tahu insya Allah ya, maksudnya lumayan banyak baca juga terkait karbon aktif dan lain-lain. Logam Cu selama ini dia diatasi pakai metode apa? Dituliskan, jangan lupa menuliskan menuliskan citasinya. Absorpsi selama ini dia digunakan bisa untuk logam apa saja. Jurnal saya lumayan banyak ini. Silahkan boleh dicek di Google Scholar, ketik aja nama Maya Rahmayanti itu muncul jurnal-jurnal, ada yang nasional, internasional, gratis itu silahkan dibuka saja. Nah, digunakan untuk sebagai adsorben logam apa saja, dapat semuanya. Nah, catatan penting yang sering mahasiswa keliru adalah ketika menjelaskan setiap bab ini, bukan setiap bab, setiap tema itu ya, setiap tema topik bahasan, ketika menjelaskan setiap topik bahasan dengan berbagai referensi, jangan lupa menuliskan apa perbedaan dan persamaan penelitianmu dengan penelitian yang disampaikan tadi. Nah, jadi di sini, di bab ini lebih kepada menceritakan hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitianmu. Jadi pahami? Bisa, Bu. Bisa. Ya, Indah ini bertanya, Bu, misalnya bab 2 hanya tinjauan pustaka dan kajian teoritis boleh? Tidak boleh. Dulu boleh. Angkatan-angkatan yang lama udah tua,
apa itu yang udah angkat. Sekarang udah nggak bisa, harus ada kerangka berpikir dan hipotesis. Karena mahasiswa tanpa bisa merancang kerangka berpikir dan hipotesis, nanti ketika dia pembahasan kacau balau. Percayalah. Jadi bukan soal tidak boleh dan bolehnya sebenarnya, tapi ini penting dan kita butuhkan. Gitu ya, Indah? Halo, Indah? Iya Bu, terima kasih. Ya, Raihan, izin bertanya, bagaimana cara untuk mengakses sumber penelitian terdahulu yang terkait tema kita dari kakak tingkat atau dosen UI? Enggak, ya boleh. Ya ini cuma tahap awal dari kakak tingkat. Bisa di berbagai macam. Mau saya liatin nggak? Gimana cara ngeliatinnya nih? Kalau saya di sini, sebentar, di mana? Saya tutup dulu ya ini berarti ya. Jangan lupa dicatat ya. Gimana caranya supaya bisa? Saya kok jadi orang bingungan. Bentar. Oke, saya buka. Iya, saya buka ini aja berarti ya. Sebentar. Sudah terlihat belum? Sampun Bu. Nah, kalau saya di sini, sciencedirect.com. Nih, catat. Paling gampang. Tapi semua pakai bahasa Inggris ya. Nah, ketik kata kunci tadi. Pakai bahasa Inggris. Karbon aktif bahasa Inggrisnya apa? Yogi? Activated charcoal, Bu. Aktif. Ya. Benar? Nah, kan muncul. Di sini ada yang gratis, ada yang banyaknya berbayar. Nah, kayak gini gratis. Ya. Ini sudah punya banyak banget. Kalau dia berbayar, cara kerjanya, urutannya adalah Anda menghubungi penulisnya, email penulisnya. Karena di sana, di dalam papernya, pasti ada emailnya. Minta, bisa nggak saya meminta karena saya membutuhkan untuk penelitian lebih lanjut. Dan ini ada kelebihannya. Anda kalau mau nanti lanjut S2 atau nyari beasiswa S2, S3 ke luar negeri, Anda bisa loh, nanti lama-lama bisa akrab sama penulisnya, terus minta mereka jadi pembimbing, terus minta mereka menawarkan beasiswa dari universitasnya. Ini sangat bagus. Itu urutan secara legal dan resmi dan akan mendapatkan keuntungan yang banyak bagi Anda, percayalah. Tapi ada cara kedua, tapi saya nggak boleh ini secara apalagi direkam ya, nggak boleh nih. Nanti akan saya berikan, boleh siapa 1-2 orang yang saya punya cara teknik untuk bisa mendownload jurnal-jurnal yang berbayar gitu ya. Nanti siapa yang membutuhkan nanti boleh bisa ketemu langsung dengan saya, nanti dibagikan dengan teman-temannya. Mungkin bisa begitu ya, ada caranya. Nah, gitu carinya. Atau di Google langsung bisa. Ketik PDF ya, tapi carilah jurnal. Carilah jurnal, bukan karangan tulisan umum biasa. Ya, Vicky, itu Vicky udah bisa tuh, bisa pakai itu. Vicky nggak nuliskan secara umum ya? Boleh tuh tanya ke Vicky, bisa. Nah, dia tapi kadang-kadang langsung ditutup tuh beberapa waktu tertentu, dia udah ganti lagi web ujungnya ya, karena dia memang tidak legal. Tapi ya nanti coba tanya ke Vicky ya. Saya sebenarnya sudah sampaikan ke kakaknya juga, kakak kelasnya juga boleh bertanya sama kakak kelasnya. Tuh, terus kemudian bisa jadi nggak hanya dari skripsi ya, mohon untuk kalian ini tujuannya untuk menuliskan skripsi. Mohon untuk tidak menjadikan skripsi juga sebagai daftar pustakanya nanti yang disitasi. Boleh kalau untuk pengantar saja karena ini melanjutkan penelitian kakak kelasnya, boleh hanya 1 aja. Mungkin 1 atau 2 skripsi. Tapi nggak boleh lebih. Kalau kalau daftar pustakanya minimal ada 15 daftar pustaka ya. Minimal ada 15 daftar pustaka. Boleh 1 atau 2 aja. Itu pun juga skripsi yang karena kalian melanjutkan penelitian kakak kelasnya. Tapi kalau enggak,
karena mau bicara tentang karbon aktif terus referensinya skripsi nggak boleh. Bisa dipahami sampai sini? Jadi nggak boleh pakai dari yang kakak tingkat, atau kalau misalnya dari penelitian dosen sebelumnya terkait tema yang sesuai, itu bagaimana? Itu kan penelitian dosennya jurnal nasional maupun internasional boleh. Kalau kakak tingkatnya dia jurnal, di dalam jurnal diterbitkan publikasinya di dalam jurnal boleh. Boleh Raihan, sangat dianjurkan malah. Untuk di UIN sendiri apa bisa diakses langsung, Bu? Misalnya kita kan mahasiswa UIN gitu, Bu. Sebentar, Raihan mau mengambil skripsi apa jurnal nih? Karena kakak tingkat kayak mahasiswa pembimbing saya ya, itu semua saya ajak untuk menuliskan jurnal, saya biayai. Mereka hanya gratis, terus mereka dapat publikasi tingkat nasional, ada yang tingkat internasional juga. Itu semua maksudnya itu sudah dipublis, jadi skripsinya, bagian dari skripsinya kemudian ditulis ulang ke dalam sebuah jurnal yang dipublikasikan secara resmi ke jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional. Itu sangat dianjurkan, justru itu yang harus kalian masukkan, dosen dan kakak tingkatnya, kakak kelasnya. Itu yang utama, tapi yang di dalam jurnal bukan skripsi. Beda ya, nanti cara menuliskan daftar pustaka yang jurnal dan skripsi juga beda. Paham nggak Raihan maksudnya? Iya, berarti sumbernya itu yang sudah dipublikasikan ya? Iya. Nah, yang pertanyaan saya itu, mengaksesnya itu apa bisa dari UIN langsung gitu, Bu? Mungkin dari perpustakaan atau aja, Google Scholar tadi yang saya sampaikan Raihan. Di Google Scholar, coba di Google Scholar. Nanti aksesnya kalau Google Scholar nanti mau fokus ke dosen mana, kalau dosennya sudah menginformasikan beliau ada penelitiannya, boleh ketik nama dosennya. Kalau enggak di Google aja secara umum juga bisa, nanti bisa nyampe ke penelitian-penelitian kakak kelasnya atau penelitian dosen. Tapi bukan skripsinya. Ya. Kalau diakses mana saja bisa, Raihan. Di Google aja bisa. Cek dari telusurnya dari Google gitu, maksudnya bisa. Bisa dipahami ya? Kalau selain dari Google gitu, dari perpustakaan UIN sendiri apa bisa? Coba dicek. Saya kebetulan malah karena penelitiannya kimia ya, saya belum pernah akses yang dari lab perpus UIN. Kalau memang ada nggak apa-apa, asalkan dia tadi jurnal, textbook, bukan dari skripsi. Ya, bisa dipahami ya? Coba dicek aja. Nanti kasih tahu saya Raihan, ada nggak dari perpustakaan UIN itu bisa? Ada nggak gitu yang bisa dipakai gitu maksudnya? Nanti informasikan ke saya ya Raihan. Baik, Bu. Nah, dicek dulu ya. Karena saya kebetulan belum pernah cek, karena selama dulu ya, bukan selama ini, masa-masa dulu ketika saya belum tahu cara akses nyari jurnal nasional internasional yang berbayar gitu, memang coba di UIN memang belum ada jurnal-jurnal yang khusus menyediakan untuk orang kimia yang terkait penelitian kita gitu ya, penelitian kimia. Tapi nggak tahu kalau sekarang, nanti silakan saya diinformasikan ya. Nikmatul, penelitian sebelumnya yang dicantumkan dalam tinjauan pustaka cukup 1 atau batasan minimal berapa? Jangan 1, nanti kalau cuma 1 kita jadi miskin ini banget, miskin ilmu. Jangan-jangan yang kita lakukan ini sudah dilakukan oleh orang banyak. Jadi batasannya tuh nggak ada, tapi jangan 1, tapi cukup kayak tadi ya. Ada tentang karbon aktifnya, ada CU-nya, ada adsorbennya, sehingga ketika kita mau merancang, karena ini kan nanti dibutuhkan ketika untuk merancang hipotesis dan juga merancang bab 3 metode penelitian. Kalau cuma 1 aja dapat apa ya kita ilmunya? Ilmu pondasi jembatan tadi, kembali ke awal, pondasi jembatannya nggak cukup, nanti jembatannya ambruk, nanti kita nggak bisa mencari solusi dari masalahnya. Bisa dipahami? Nikmah? Bisa. Ya. Bisa, Bu. Terima kasih. Ya. Nah, ini kalau Latifatun Nisa sama dengan Raihan dicoba dulu ya. Nah, keses apa nih Faiz? Keses online. Nah, coba dicari deh Faiz. Coba dibuka dulu. Nanti bisa saya diinformasikan ya.
Oke, yang terkait tadi download itu coba tanya Vicky. Vicky udah tahu tuh. Ya, oke. Baik, jadi nggak perlu nemuin saya. Nanti kalau Vicky nggak bisa bantu, baru ke saya ya. Disingkatannya, Bu. Vicky mana Vicky? Cowok apa cewek Vicky tuh? Cewek, Bu. Oh, cewek. Cewek. Oh, iya. Oke. Disingkatannya, Silakan nanti diskusi. Ada lagi silakan, Adam. jadi gini, Bu, apa namanya, jurnal itu kan banyak ya. Maksudnya, Nggak dengar Adam? Cek, suara saya terdengar, Bu. Nah, sekarang udah. Oke. Jurnal itu kan banyak, Bu, ya. Dan Iya. akreditasinya itu kan bermacam-macam, ada tingkatannya. Pertanyaan saya, ada nggak batasan jurnal mana yang boleh kita gunakan sebagai referensi? Katakan misal ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, sampai Sinta 6 kalau nggak salah, Bu, ya. Sinta 6. Itu semuanya boleh dipakai sebagai Bebas. referensi atau mungkin batasan maksimal Sinta 3 gitu. Enggak ada. Enggak ada, bebas. Yang penting dia jurnal terakreditasi. Itu lebih baik. Kalau seandainya tiba-tiba ada yang di jurnal tidak terakreditasi, enggak apa-apa. Kalau itu memang yang relevan sekali dengan hasil dengan usulan penelitian kita, enggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak. Lebih baik ke akreditasi yang kalau nasional ya, Sinta 1 sampai Sinta 6 tadi. Sinta 6 sampai Sinta 1. Gitu Adam. Enggak ada batasan. Terus tanya lagi, Bu. Ya. Kalau misalnya kita dapat jurnal bahasa Inggris, Mm-mm. itu kan pasti ngerjakan skripsinya dalam bahasa Indonesia ya. Itu kan perlu diterjemahkan. Itu nerjemahkannya boleh kita terjemahkan bahasa Jawanya itu sakarepe dhewe atau harus ada aturan, misal harus menggunakan penerjemah tersumpah atau bagaimana, Bu? Enggak ada aturan, tapi terjemahnya harus benar, gitu aja. Jangan sampai kita terjemahan seenaknya dewe, artinya beda. Misal nih ya, mau belajar tentang metodologi tadi untuk sintesis atau preparasi karbon aktif. Terus di sana di jurnal itu dijelaskan harus menggunakan temperatur sekian selama berapa menit, harus menggunakan alat apa. Kita seenaknya aja menerjemahnya, nggak boleh. Salah, akhirnya kan jadi salah paham, jadi malah nanti menjerumuskan. Kalau mau milih, Bu, saya sebaiknya pakai, ya pokoknya yang terpercaya lah, penterjemah yang terpercaya. Aplikasi penterjemah bisa. Ini maksudnya untuk apa? Jangan sampai, ini hati-hati dengan plagiat ya, hati-hati dengan plagiasi. Iya, kita untuk memahami jurnal itu pakai Google Translate. Sangat boleh, saya juga demikian. Kalau ada beberapa jurnal yang susah saya pahami, akhirnya saya coba bantuan Google Translate. Sangat boleh. Tapi ketika Anda menuliskan deskripsi Anda, itu jangan plek-ketiplek itu ya. Terus dipindah, termasuk jurnal bahasa Indonesia juga langsung ngambil plek-ketiplek kalimatnya. Anda langsung terkena plagiasi, langsung dianggap sebagai plagiat, melanggar hukum itu. Jadi kalau misalnya baca, Anda ganti hasil bacaan itu dalam kalimatnya sendiri. Karena struktur kalimat itu berpengaruh sekali terhadap terdeteksinya plagiasi itu. Kita sudah punya alat loh. Nanti saya coba cek. Nanti kalau ketika Anda menyusunkan, nanti saya cek Turnitin. Kalau Turnitin gratis saya nggak tahu ini. Tapi ada cek plagiasi gratis di Google. Kalau Turnitin saya nggak tahu. Tapi saya bisa bantu. Dan saya akan ngecek nanti. Ini Vicky kalau nanya jangan direct message ya, biar teman-teman yang lain bisa baca juga, bisa dapat ilmu juga. Sekar tadi udah dijawab ya. Untuk plagiatnya dalam skripsi berapa persen? Kayaknya di prodi kita belum ada keputusan kebijakan terkait itu ya. Tapi nanti kita cek ya, dosen pembimbingnya tahulah yang mana yang plagiat banget, yang mana yang enggak gitu. Jadi belum ada kebijakan itu. Tapi ya paling banyak menurut saya di mana-mana itu 30% lah paling banyak. Penelitiannya ya, cek plagiasinya itu 30% kesamaannya dengan penelitian sebelumnya. Tuh ya, kalau tapi saya bisa nanti, saya juga bantu nanti mengecekkan. Nanti saya contohkan ketika kita mengerjakan UTS. Nanti saya ambil salah satu apa salah dua, saya cek secara Turnitin.
ya. Tapi nggak usah khawatir, kita kan sedang proses belajar ya. Kalau seandainya nanti terdeteksi mengurangi nilai enggak, tapi paling saya suruh perbaiki ya. Ya gimana? Oke. Riti, suaranya bocor. Ya Bu, maaf. Iya. Latifatul Nisa. Tadi siapa yang nanya? Udah bisa ya? Vicky kalau nanya jangan DM. Ke umum aja. Latifatul Nisa, apakah akurasi plagiasi checker gratis di Google hampir sama? Ya, kalau itu saya nggak tahu persis ya. Mungkin saja ada bedanya, tapi bisalah digunakan sebagai tahap awal untuk pengecekan. Kalau akurasinya saya tidak bisa memastikan dan menjawab apakah sama atau tidak. Gitu, tapi bisa digunakan untuk pengecekan awal ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sampai ke bab 2 yang baru tinjauan pustaka. Kita belum masuk ke landasan teori. Minggu depan kita masuk ke landasan teori. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Mulai terbuka pikirannya bahwa proposal itu ternyata memang tidak susah, tapi juga tidak mudah. Asal kita mau mengikuti prosesnya tadi, insya Allah gampang. Nah, itu yang saya bisa jamin. Kalau mau mengikuti prosesnya tadi, paham, konsentrasi, fokus dengan apa yang kita bahas hari ini, insya Allah gampang. Insya Allah gampang, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Semisal yang terkena plagiat plagiat dapusnya. Dapus itu apa? Daftar pustaka, Bu. Oh, kalau daftar pustaka enggak. Kalau daftar pustaka, ya memang kalau daftar pustaka pasti terkena plagiat. Kan dia disitasi banyak orang. Jadi enggak masalah. Enggak masalah kalau daftar pustaka, judulnya kan pasti akan sitasi oleh banyak orang. Pasti akan terdeteksi itu terutama daftar pustaka. Tapi tidak masalah. Nah, kalau daftar pustaka kita abaikan. Nanti bisa kalau di dalam Turnitin itu nanti kita exclude, jadi bisa dianggap diabaikan itu kesamaan untuk daftar pustaka. Bisa itu gampang sekali. Itu ya, Indah. Mau tanya lagi, Bu? Ya, silakan, boleh. Kita udah jam 8.20 ya. Nggak apa-apa, silakan. Atau nanti bertanya di WAG juga boleh. Ini kita sampai 8.30 lah ya. Takut kelamaan saya kalau di sini. Silakan Adam. Jadi misalnya gini Bu, kita nyari skripsi yang serupa, gitu kan, kita dapat skripsi yang serupa, tapi kita nakalan gitu, nakalannya itu referensi yang ada di sana kita pakai juga gitu Bu. Tapi ya kita parafrase, kita cari bentuk fisik bukunya sendiri gitu, enggak apa-apa Bu. Maksudnya gimana yang? Jadi gini Bu, kita kan cari deskripsinya orang lain itu ada, katakan referensi yang kita butuhkan, tapi kita nyarinya bingung gitu. Nah, kita gunakan referensi yang sama dengan yang digunakan oleh orang itu, Bu. Boleh cari referensinya, terus baca referensinya sendiri. Jangan dari kalimat yang ditulis skripsi orang itu. Jangan-jangan dia salah pemahaman. Bisa jadi kan? Boleh. Kalau hanya untuk melihat referensinya, tapi kita cari dan download referensinya. Kita harus pegang isinya dari referensi itu dan kita baca, lalu kita simpulkan sendiri, kita tulis deskripsinya kita. Paham Adam? Tapi nggak boleh ngambil copy paste dari mereka, kita ganti parafrasenya, nggak boleh. Orang kita nggak baca referensi aslinya. Paham ya? Oke. Ya, dan itu sebenarnya ya Adam, dan yang lain-lain akan terlihat tuh mahasiswa yang benar-benar banyak membaca, dan mahasiswa yang cuma sekedar mencari skripsi dan copy paste mengganti parafrase itu akan terlihat sebenarnya. Terlihat dengan sangat jelas. Jadi usahakan enggak begitu. Jadi lebih baik kita maksimalkan itu, keuntungannya untuk kita banyak juga kok. Ilmu yang kita dapat akan banyak juga kalau kita membaca langsung dari sumber referensinya ya. Oke, Nikma bertanya nih.
proposal yang dibuat di matkul Metopen ini hanya sebatas latihan atau menjadi proposal tugas akhir? Hanya latihan, karena memang kalian belum ada pembagian dosen pembimbing, tapi kalau nanti ternyata ketika mengajukan ke dosen pembimbingnya oke, proposal ini lanjut dan bisa cepet banget kalian langsung ACC dalam waktu 1 bulan. Kalau yang sekarang sudah oke ya, kalau yang disusun ketika Metopen ini sudah bagus. Itu ya Nikma? Vicky, saya sendiri masih belum bisa cara mendownload Sinta 1, 2, 3. Kok nggak bisa? Maksudnya download Sinta 1, 2, 3 itu maksudnya gimana Vicky? Maksud saya itu saya nggak paham Bu cara Download jurnal. mengaksesnya. Iya, soalnya saya nyoba itu belum bisa Bu, nggak bisa Bu. Oh, kalau malah di Google aja. Misal ya, kita buka deh Google. Sebentar, saya share screen dulu berarti ya. Nih kita coba buka Google. Maksudnya mendownload, jangan jurnal Sinta 1, Sinta 2-nya, Sinta 3-nya yang di download, tapi tema penelitiannya dulu. Misal nih, apa lagi? Karbon aktif. Karena Sinta 1 bahasa Indonesia ya, jadi ada juga saya bahasa Inggris yang Sinta 2-nya. Atau karbon aktif, coba kita cari PDF. Jurnal, Nah, coba. Nah, ini muncul. Indonesian Journal of Science and Technology, ini Indonesia jurnal berapa ini? Enggak usah mikirin Sinta 1, Sinta 2, kalian nggak perlu kan mikirin. Nah, ini dapat, ini nggak tahu dia terakreditasi atau enggaknya. Ini kalian lihat nggak? Sudah lihat belum di slide? Sampun Bu. Sudah, tinggal download aja kan. Kalau mau dia ngelihat ini jurnalnya termasuk Sinta berapa, terakreditasi atau enggak, bisa di sini. Ini kan kalau mau download langsung download aja. Lihat di Google, pilih download, kan gampang. Jurnal peringkat jurnal Sinta. Kalau mau lihat, tapi kalian nggak harus sampai sininya. Kalian mau jadi reviewer, enggak kan? Nih kalau tapi saya kasih tahu kalau mau lihat itu tadi jurnal itu masuk ke mana gitu. Nah ini gimana nih tadi? Sinta Kemendikbud go.go.id journals. Itu nanti bisa dicek di sini. Masukin jurnal yang tadi, dia masuk enggak? Nah enggak ada ya. Berarti dia ini enggak termasuk jurnal yang terakreditasi. Atau kayak jurnalnya saya, coba ya kita lihat jurnalnya saya, goya tenan ya. Coba humic acid, cari nih kalau mau cari jurnal saya ya langsung. Nah ini ada di jurnal internasional Scopus, jurnal saya terkait humic acid. Kita download, langsung terdownload itu malahan nih. Langsung terdownload cara downloadnya ya. Atau ini. Nah ini. Jangan langsung terdownload lagi ya. Nah kita buka lah. Nah dia di jurnal bahan alam terbarukan. Ini kan bisa langsung download juga nih. Kalau downloadnya Vicky kan gampang downloadnya langsung ya. Nah ini saya coba copy. Ya, jurnal bahan alam terbarukan pokoknya nih ya. Terus kita cari tadi ini kalian lihat nggak nih? Saya ngubah-ngubahnya lihat ya? Kelihatan Bu. Nah, kita masukkan di sini jurnal bahan alam terbarukan tadi. Kalau mau melihat dia terakreditasi berapa ya? Jurnal bahan alam terbarukan. Ada ketik-ketiknya beda-beda. Nah, nih langsung muncul. Dia terakreditasi di Sinta 2. Bisa untuk mengeceknya, tapi kalian nggak harus nulis di referensinya, ini Sinta 2, ini Sinta 3. Nggak harus, tapi cara downloadnya tadi aja lewat Google, butuh tentang apa, tapi kata kuncinya dulu yang dicari yang sesuai dengan kebutuhan. Tadi sesuai urutan yang saya sampaikan. Sesuai dengan kebutuhan dari penelitiannya, kata kunci apa saja yang Anda butuhkan. Download secara gratis jurnal nasional Sinta 1, Sinta 2 itu malah gratis semua. Yang berbayar itu Scopus yang di luar negeri itu berbayar.
Bisa dipahami? Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Kalau Sinta 1 pasti Scopus ya? Iya. Pasti Scopus. Adam. Dalam proses biasanya. Ini tadi yang saya download tadi, yang jurnalnya yang saya download yang pertama tadi, yang langsung terdownload itu Scopus itu Sinta 1 molekul. Nih, mana tadi di Sinta. Saya tadi yang langsung terdownload tadi di molekul. Molekul jurnal punyanya Undip apa ya? Unsur nih. Molekul jurnal ilmiah 1 Scopus. Di langsung. Saya punya nih 1 paper tahun kemarin di sini. Oke, berarti Nikma, berarti sebelum suatu jurnal kita jadikan referensi mesti dicek dulu apa? Enggak usah. Yang penting sesuai dengan temanya. Tapi memastikan bahwa dia memang jurnal-jurnal yang bisa terpercaya, boleh dicek. Tapi enggak harus sebenarnya. Akan terlihat kan sebenarnya masuk ke jurnal mana gitu. Terlihat kalau saya ya, terlihat kalau kalian mungkin ya mau ngecek juga boleh. Enggak apa-apa. Yang nggak boleh itu mengambil referensi dalam blogspot. Kalau jurnal proceeding boleh, nggak harus dicek juga nggak apa-apa. Untuk S1 nggak apa-apa. Gitu. Paham? Ada lagi? Nah, ini udah langsung kerja ya. Hari ini udah langsung kerja. Akademia itu kan dia cuma membantu ya. Membantu mengarahkan kita kepada jurnal-jurnal, boleh nggak apa-apa. Akademia, tapi yang tetap yang diambil adalah jurnal. Akademia kan juga banyak, ada tulisan bebas, ada macam-macam kan. Nah, saya juga di akademia itu juga kemarin akademia juga meng-email saya, meminta beberapa jurnal saya, ada lebih dari 15 jurnal sepertinya yang diminta oleh akademia yang untuk mereka gunakan di sana. Jadi nggak apa-apa, asalkan ingat dulu, akademia boleh, tapi cek apakah itu jurnal, apakah cuma tulisan bebas, gitu. Paham ya, Adam? Ya, oke. Udah, saya kira cukup ya, 8.30. Kita boleh diskusi silahkan di grup WA. Nanti ketika nulis banyak pertanyaan, saya yakin banyak pertanyaan kalau beneran kalian kerja. Jadi silahkan dengan senang hati, silahkan tulis apapun pertanyaan, kegundahan selama masih mata kuliah Metopen, enggak di luar mata kuliah Metopen aja, saya senang dengan senang hati kalau mahasiswa ada yang nanya ya. Apalagi ketika mata kuliah Metopen, karena tugas saya memang membersamai kalian untuk menyusun proposal ya. Bu, jadi judulnya harus ada pembaharuan. Di judul kalau misalnya belum terlihat pembaharuan di judul nggak apa-apa, tapi nanti di dalamnya dengan detail kita bisa menuliskan apa kebaharuan penelitiannya. Tapi kebaharuan itu nggak harus ditulis di judul. Ya. Oh iya, kolom presensi belum ada. Saya buat, nanti saya buka sampai jam 11 siang. Boleh ya? Saya buat dulu sekarang. Gitu ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Kita lanjutkan di grup WA. Kalau ada yang mau ditanyakan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Recording stopped.